Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beberapa kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul tanpa satu halangan apapun. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi memberi kesempatan pada kami untuk hari ini kita bisa memaparkan tentang eksplorasi edukasi sampah dan budaya positif yang ada di lingkungan kami. Yang kedua, terima kasih juga kepada seluruh Dewan Guru dan karyawan yang hari ini telah memberikan dukungan kepada saya, memberikan spot kepada kegiatan saya, yaitu tentang bagaimana saya mengaplikasikan program saya di kelak kemudian hari. Tak lupa juga kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh anggota guru-guru dari sekolah lain dan juga komite dari TK Aba Mushola sendiri yang telah membantu saya dalam tercapainya budaya positif di TK ini. Ibu Bapak sekalian, sebelumnya akan kami berikan pengertian apa itu budaya positif. Budaya positif adalah budaya yang dianggap baik secara universal, secara nilai-nilai kebaikan yang sudah ada atau sudah disepakati. Kemudian berbicara tentang budaya positif, yaitu kita akan berbicara tentang apa saja yang harus dilakukan. Tentunya sebagai guru kita harus memposisikan seperti apa, posisi kontrol apa yang harus kita miliki. Dalam pengetahuan ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama posisi kontrol guru sebagai penghukum, yang kedua posisi kontrol pembuat merasa bersalah, kemudian yang selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai teman dan posisi kontrol sebagai pemantau. Terakhir ada yang namanya posisi kontrol manajerial. Akan kita kupas satu persatu ya. Apa itu posisi kontrol sebagai penghukum? Biasanya kalau kita lihat banyak sekali guru-guru yang masih mempunyai mindset bahwa menghukum siswa itu adalah cara yang membuat dia menjadi tertib. Tapi apa Ibu Bapak semuanya, kenyataan yang terjadi bahwa guru memberikan hukuman terhadap murid yang melakukan kesalahan, murid akan berhenti waktu itu saja. Artinya hukuman yang diberikan itu hanya berjalan dalam jangka waktu yang sangat pendek, Ibu Bapak Guru. Kemudian terkait dengan budaya positif, padahal kita akan membahas tentang apa yang melekat pada diri murid. Seandainya itu berlaku sangat pendek dan tidak ada kesinambungan, maka budaya positif tidak akan terlaksana. Alangkah baiknya apa yang harus kita gunakan, posisi kontrol yang mana. Sebelum itu akan kita kupas lagi posisi kontrol yang kedua, yaitu posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa
bersalah. Kadang-kadang murid kita sering sekali merasa bersalah dengan apa yang telah disampaikan oleh guru. Salah satu bentuk contoh konkret nyata adalah ucapan seperti ini. Loh, Dek, kamu kok bisa begitu? Harusnya kan kamu begini. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kata-kata atau ungkapan yang diluapkan oleh seorang guru yang mengakibatkan bahwa murid itu menyesali dirinya dan merasa murid itu bersalah. Sementara seandainya murid itu bersalah, maka dia akan merasa kecil hati, merasa tidak percaya diri, karena dia dengan sendirinya dia mempunyai rasa tidak percaya diri, karena dia merasa bahwa dia itu sudah melakukan sebuah kesalahan yang menurut teman-teman dan juga bu guru adalah tidak pantas untuk dilakukan. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Tugas guru di sini adalah memantau, menekankan bahwa konsekuensi yang diterapkan dengan ibu guru memantau kegiatan yang disampaikan, kegiatan yang diluapkan oleh teman-teman atau yang diaplikasikan teman-teman, kemudian kira-kira sesuai apa tidak dengan kesepakatan apa yang telah diberikan oleh guru. Jadi di situ guru memantau. Biasanya di sini murid hanya akan menuruti jika konsekuensi yang diberikan itu tidak memberatkan. Dengan konsekuensi yang tidak merasa dia terbebani, maka anak akan melakukan hal tersebut. Jadi belum merasa jera dengan pantuan-pantuan yang dilakukan oleh seorang guru. Kemudian selanjutnya kita ada posisi kontrol sebagai teman. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwasanya kita memposisikan anak-anak kita adalah sebagai teman kita. Kedekatan kita terhadap anak membuat anak-anak kadang-kadang kurang menghargai, kurang menturuti atau mematuhi aturan yang telah kita buat. Seperti ini. Anak-anak kadang-kadang hanya mau, anak-anak hanya melakukan apabila dia beranggapan bahwa dia adalah teman dari guru itu. Dia merasa klik sama guru itu. Seandainya peraturan yang diberikan atau kesepakatan yang diberikan itu tidak anak-anak hiraukan, berarti guru itu belum menjadi soulmate atau teman bagi mereka. Seperti itu kira-kira. Kemudian kesepakatan yang kita lakukan atau posisi kontrol yang kita terapkan adalah posisi kontrol yang kita dengung-dengungkan, posisi kontrol yang kita anggap bagus, posisi kontrol yang biasanya teman guru semua lakukan, yang membuat pembelajaran dan anak-anak betah merasa berada di dekat ibu-ibu semua adalah posisi kontrol manajerial. Apa itu posisi kontrol manajerial? Perlu teman-teman ketahui, Bapak Ibu guru semuanya, bahwa posisi kontrol manajerial yaitu posisi kontrol yang menempatkan bahwasanya posisi sebagai seorang manajer. Jadi dengan adanya kesalahan, kemudian dia menyadari akan kesalahan itu, kemudian timbul dalam dirinya yaitu perbuatan-perbuatan baik atau memperbaiki dari kesalahan yang dilakukan, namun bukan hanya karena teguran kita, melainkan langsung dari pribadi murid itu sendiri. Nah, demikian tentang posisi kontrol yang Bu Eni sampaikan. Kemudian kita akan lanjut kepada
kebutuhan dasar. Perlu diketahui bahwa ada 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, yang selanjutnya kebebasan dan juga kesenangan. Ya, kebutuhan 5 kebutuhan ini yang mendasari adanya siswa atau siswi merasa atau berbuat kesalahan. Misalnya, masalah itu dari siswi itu sendiri muncul disebabkan karena untuk yang pertama bertahan hidup. Nah, ini sangat urgent karena ini berdampak sangat kurang bagus, yaitu misalnya kesalahan ini dilakukan dengan adanya kebutuhan akan rasa atau bahwasanya kita itu untuk mempertahankan hidup kita. Ya, anak-anak berbuat misalkan seperti ngapusi, berbohong, bahkan kalau jajan itu hanya ngambil 2 biasanya, kemudian dia ngakunya ngambil 1 karena dari tindakan itu dia menyelamatkan dirinya dari rasa lapar atau untuk mempertahankan hidup dia. Selanjutnya, kemudian tentang penguasaan, ya, di sini muncul sebab penguasaan itu menjadi kebutuhan dasar. Biasanya ada banyak murid kita yang ketika melaksanakan KBM, ketika pembelajaran berlangsung, murid itu hanya diam saja, bahkan tidak mau melakukan atau tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh kita. Kalau guru yang peka, yang tahu tentang penguasaan, apa saja yang diharapkan, yang dikuasai oleh murid, maka dia akan, setelah dia observasi, kemudian dia memberikan bahan ajar itu atau RPP yang dia buat itu akan tepat sasaran. Tapi ketika asesmen kita itu, setelah kita observasi asesmen yang kita lakukan itu meleset, terkadang ada penguasaan atau yang belum anak-anak miliki. Seperti ketika kita memberikan pembelajaran di tingkat A, kemudian maaf karena saya guru PAUD ya, kemudian kita kekuatan KBM yang kita belajarkan kepada anak-anak itu di kelas B, maka ada banyak teman-teman kita di kelas A yang tidak mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, itu alasannya bahwa anak-anak itu belum menguasai materi yang kita buat, seperti itu ya. Kemudian ada juga 5 kebutuhan dasar, yaitu kebebasan. Nah, jangan dikira anak-anak itu dengan meneng bae kemudian patuh-patuh terus itu pembelajarannya berhasil. Terkait dengan kebebasan, yaitu dengan adanya filosofi yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu tentang memerdekakan anak. Di sini terkait dengan pendidikan merdeka belajar oleh Pak Menteri Nadiem Makarim, yaitu anak-anak belajar bukan hanya dibiarkan begitu saja, melainkan anak-anak belajar dengan kekuatan yang mereka miliki, keinginannya mereka. Artinya ada beberapa anak yang mahir dalam bidang tertentu. Mungkin dalam bidang akademik dia sedikit kurang menonjol, tapi di bidang lain anak tersebut
mempunyai bakat yang luar biasa, mempunyai kemampuan yang hebat, yang kemampuan ini bisa kita kembangkan. Dan menurut saya dengan kebebasan itu untuk anak-anak memilih pembelajarannya, itu pembelajaran akan lebih ke tepat guna atau berguna bagi kelak kemudian hari. Kemudian ini ada yang selanjutnya, kebutuhan kesenangan. Nah, ini diberikan tentang kesenangan. Ini tantangan bagi kita bahwasanya pembelajaran yang kita sampaikan harus ada klik sama anak-anak. Artinya pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kita sebagai guru, bagaimana kita pintar-pintar memodifikasi tentang pembelajaran. Iya. Pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang berpihak pada anak. Pembelajaran yang disukai oleh anak, ya. Itu sekelumit tentang apa namanya? 5 kebutuhan dasar yang harus kita miliki. Lanjut ya Bapak Ibu semuanya, setelah kita mempelajari tentang apa itu 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki, kita lanjut ke segitiga restitusi. Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu sudah menjadi Bapak Ibu yang hebat, yang luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu sudah praktekkan ini. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah upaya untuk memperbaiki kesalahan siswa agar kembali kelompoknya dengan keadaan yang sudah membaik atau sudah bagus. Dari segitiga restitusi ini ada yang pertama, menstabilkan identitas atau ngayem-ngayemi terhadap murid. Biasanya kata-katanya terlontar seperti itu. Misalkan di suatu hari ada seorang anak yang kemudian anak itu tidak melakukan tugasnya. Pada waktu itu anak itu menerima tugas piket di hari itu bersama 2 temannya. Misalkan Elo, Anin, dan juga Juno. Kemudian hanya tinggal 2 orang yang melaksanakan tugasnya, yaitu Juno dan Anin. Kemudian Elo menyelinap ke luar, dia justru malah ke kantin, dia makan di sana. Kemudian saya tegur, loh Elo, kenapa kamu tidak mengikuti piket kelas? Dia menjawab, aku males ya Bu, capek, katanya gitu. Nah, kemudian saya tanyakan, kalau seperti itu berarti kamu melanggar kesepakatan kelas apa tidak? Dia menjawab iya. Kemudian anak itu mengakui kesalahannya dan mau bergabung dengan teman-teman Anin dan Juno tadi. Kemudian Bu Guru terlontar kata-kata, nggak apa-apa Elo, tadi kamu nggak ikut, tapi sekarang kan kamu udah bergabung. Walaupun kamu bersalah, tidak apa-apa. Tidak hanya kamu yang pernah berbuat salah, Bu Guru juga pernah berbuat salah. Itu adalah menstabilkan identitas. Jadi anak-anak tidak hanya merasa dirinya yang terhakimi karena kesalahan itu. Jadi coro Jawa ini ngayem-ngayemi gitu ya. Ya, kemudian ada yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu valid apa tidak dia melaksanakan kesalahan. Kita akan mencari informasi dari luar. Apakah benar dia melaksanakan kesalahan itu tidak ada alasan tertentu.
Biasanya anak-anak itu melakukan kesalahan itu mempunyai alasan-alasan tertentu. Tapi kita sebagai guru, apakah alasan itu masuk akal atau tidak? Bagaimana kita mensikapi? Itu adalah validasi tindakan yang salah. Mencari informasi kita dari luar, bagaimana posisi atau keadaan itu yang sesungguhnya. Kemudian yang paling kita gaung-gaungkan, yang akan kita ambil pada hari ini adalah tentang menanyakan keyakinan. Apa itu keyakinan? Keyakinan adalah nilai-nilai baik, nilai-nilai positif yang secara universal terakui. Itu adalah keyakinan. Nah, keyakinan ini mari kita sampaikan, mari kita terapkan di kelas dan sekolah. Berarti kalau kita bicara tentang keyakinan adalah nilai-nilai baik yang kita anggap baik, yang akan kita lakukan, yang ada di kelas maupun di sekolah. Begitu. Nah, untuk itu tugas guru adalah membuat kesepakatan kelas, ya, atau kesepakatan yang akan dilaksanakan di sekolah. Begitu nggih Bapak Ibu, apa yang telah kami sampaikan, kemudian kita akan lanjut ke kesepakatan kelas. Nah, di sini saya sebagai guru, Bu Heni telah membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan ini kita lakukan bersama-sama anak kami, dan pure itu adalah hasil dari anak-anak, bukan aturan yang saya buat, melainkan kesepakatan yang kita lakukan bersama anak-anak. Untuk kesepakatan yang pertama, ya, sebentar, tidak bisa dibaca karena ini kurang besar, saya udah pakai kacamata tapi tidak bisa melihat. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Nah, di sini Bu Heni tawarkan kesepakatan apa yang pertama, teman-teman? Kira-kira kalau kelas kita bersih, pembelajaran menjadi nyaman apa tidak? Kata teman-teman yang saya ini, pembelajaran menjadi enak, harum kelasnya, wangi, sampah tidak berserakan, kemudian kelasnya rapi dan tertata. Maka kita sepakati dengan kesepakatan yang pertama di kelas B3 adalah menjaga kebersihan, ya. Wow, yang kedua ini Bapak Ibu semua, karena di TK kami masih banyak atau ada beberapa sih teman-teman yang datangnya masih molor, lebih dari jam 7, maka kami tawarkan juga, gimana kalau teman-teman kalau yang kedua datangnya tidak terlambat. Akhirnya mereka menyepakati kesepakatan dengan datang tepat waktu. Karena apa? Ternyata kalau teman-teman terlambat maka akan mengganggu teman yang lainnya. Kemudian selanjutnya menghargai dan menghormati orang tua dan guru atau orang yang lebih tua. Nah, ini sudah kita praktekkan, juga nanti akan kita kupas lagi di budaya positif, ya. Lanjut lagi tentang sayang teman. Kadang-kadang kita perhatikan anak-anak itu hanya bermainnya itu melulu. Anak itu main sama itu, anak itu main sama itu. Kita kadang-kadang kurang peka, ya, bahwasanya berteman itu adalah teman secara komunitas besar, tidak hanya berdua saja. Itu yang namanya sayang teman, saling kasih, saling mengasihi, tidak membuat temannya itu merasa sendiri atau menangis, ya. Kemudian
kesepakatan yang paling akhir di kelas kami itu, kami merujuk karena kelas kami itu adalah kelas yang paling besar. Kami membuat kesepakatan ini adalah kesepakatan belajar yang rajin. Ketika anak-anak sudah masuk ke dalam ruangan, maka kita harus sudah siap untuk belajar. Seperti itu ya kesepakatan yang diterapkan di TK kami. Terima kasih. Lanjut ke budaya positif. Selanjutnya kita lanjutkan tentang aplikasi budaya positif di TK Aba Mushola. Berbicara budaya positif di TK, pertanyaannya, siapa saja yang bertanggung jawab dengan adanya budaya positif di sekolah? Inilah tim kami, ya. Ada beberapa guru dan juga karyawan yang akan siap melaksanakan budaya positif di TK Aba Mushola. Ada saya sendiri, itu Bu Heni, kemudian ada Bu Eni selaku Ibu Kepala Sekolah, kemudian ada Bu Murjina, kemudian ada Bu Musliha, kemudian ada Bu Nisa, dan juga ada staf karyawan kami yaitu Bu Sri. Nah, ini pelaksana yang akan memberikan suri tauladan tentang budaya positif yang akan kita laksanakan di TK Aba Mushola. Ya. Bapak Ibu semua, budaya positif itu tidak hanya berhenti sampai di kalangan guru dan juga karyawan, melainkan juga kepada siswa dan juga kepada seluruh warga sekolah, termasuk wali siswa. Nah, di sini kemarin kami telah menginisiasi, yaitu mengundang dari narasumber yang beliau adalah berasal dari Kelurahan Umbul Harjo, Kecamatan Umbul Harjo, ya, Kelurahan Umbul Harjo. Dia adalah pakar tentang sampah. Beliau adalah pakar tentang sampah. Beliau menjelaskan tentang edukasi sampah bersama anak-anak kami. Bahwasanya beliau memaparkan sampah itu yang tadinya, awalnya menjadi momok bagi kita semua, menjadi traumatik ketika kita membayangkan tentang sampah. Namun ternyata sampah bisa disulap menjadi ladang pendapatan. Bahkan sampah bisa menjadi edukasi yang bermanfaat. Di sini pemaparan dari pemateri kemarin bahwasanya sampah itu membawa berkah seperti itu. Mereka memperkenalkan sampah itu ada 3. Ada sampah organik, yang selanjutnya ada sampah plastik atau botol, kemudian ada sampah kertas. Anak-anak dikenalkan tentang macam-macam sampah dan langsung praktek aplikasi. Anak-anak membuang sampah pada tempat yang tepat sasaran. Maksudnya anak-anak belajar membuang sampah organik ke tempat sampah organik, kemudian sampah plastik ke tempat yang warna oranye atau merah, kemudian kertas yang warna biru. Itu diberikan edukasi terlebih dahulu oleh narasumber. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati,
hal tersebut setelah kita mengadakan edukasi sampah bersama para ahli sampah, kita juga menegaskan pengetahuan-pengetahuan murid itu atau membuat murid itu semakin tahu tentang bagaimana membuang sampah pada tempatnya dengan menggambar bersama. Di sini kita memberikan pembelajaran yaitu menggambar tempat sampah. Kita menerangkan bahwa sampah itu ada 3, sehingga teman-teman mempraktekkan menggambar 3 tempat sampah. Di sini kami memberikan contoh, ada salah seorang siswa kami yaitu Mbak Abigail. Dia menampilkan hasil karyanya dengan 3 gambar tempat sampah. Ada warna hijau untuk sampah organik, warna oranye itu untuk sampah plastik, kemudian biru itu untuk sampah kertas. Nah, selain aplikasi membuang sampah, teman-teman juga diedukasi dengan menggambar tempat-tempat sampah. Nah, Bapak Ibu semua, terima kasih sekali atas spotnya untuk kegiatan ini. Kemudian kita lanjut, Bu Guru, Bu Heni juga akan mempraktekkan tentang edukasi sampah ini di TK Abah Musola. Langkah yang pertama yaitu saya langsung meminta izin kepada kepala sekolah untuk praktek langsung budaya positif tentang edukasi sampah. Kemudian yang kedua, kita juga mengadakan kesepakatan kelas di kelas kami di tiap hari Jumat. Tiap hari Jumat itu kami mengadakan sampah recycle itu yang sudah tidak berguna itu, maka dipotong-potong oleh anak-anak itu. Jadi anak-anak punya tanggung jawab untuk motongi sampahnya sendiri. Kemudian sampah itu dimasukkan ke dalam botol yang nantinya tujuannya itu sebagai alat edukasi anak-anak, yaitu membuat meja-mejaan, dan juga ada tujuan khusus yaitu untuk meringkas sampah biar sampah itu tidak tampak menggunung, teman-teman. Ya, begitu. Di kelas kami sudah terlaksana setiap hari Jumat ekroprint ya namanya ya. Kemudian kita lanjut, ini ada gambar kesepakatan kelas. Mohon maaf, ini harusnya video, tapi karena saya screenshot, hanya saya tampilkan bentuk gambar. Ini pure nyata bahwasannya kesepakatan ini kita lakukan benar-benar bukan inisiasi saya, tapi anak-anak bersama Bu Guru. Lanjut, ya. Nah, tugas kita adalah memberi suri tauladan. Di sekolah kami itu ada kegiatan yang namanya semut list 10 menit kegiatan lingkungan sekolah, kebersihan lingkungan sekolah. Kegiatan ini kita bersama teman-teman di pagi hari itu mengambil waktu dalam pembelajarannya itu 10 menit, yaitu untuk mengenali apakah lingkungan kita di sekitar kita itu sudah benar-benar bersih atau masih banyak sampah-sampah yang menggunung. Sebelum kita praktek langsung, kita juga berikan pemahaman bahwa sampah yang menggunung itu di samping mengakibatkan bau,
mengganggu polusi lingkungan, juga akan ada hewan-hewan yang hinggap di situ dan menjadi sarang penyakit seperti nyamuk, kecoa, tikus, dan lain-lain. Jadi teman-teman sadar betul akan kebersihan, sehingga ketika praktek langsung anak-anak semut list, anak-anak bersemangat, anak-anak menciptakan lingkungan yang benar-benar bersih. Di sini tugas kita tidak hanya mendampingi, melainkan kita juga cancut, kita juga memberikan contoh bagi anak-anak bagaimana membersihkan lingkungan kelas. Di sini saya gambarkan, yaitu ada sebuah foto saya bersama teman-teman B3 di depan kelas lagi praktek menyapu. Jadi guru itu menurut filosofi KHD Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Kita sebagai guru harus mampu dan bisa dijadikan contoh. Kemudian kita sebagai guru, kita juga mendukung dari apa yang dilakukan teman-teman untuk kebersihan itu. Kemudian kita juga memberikan pemahaman bahwa setelah kita melakukan aplikasi itu, kita memberikan pemahaman terhadap anak-anak itu manfaat dari kebersihan. Nah, itu yang dinamakan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa dan tuturi handayani menurut KHD dan pemahaman saya tentang edukasi sampah. Lanjut lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Komite, ini matur nuwun sanget atas dukungannya. Di sini terlihat gambar. Gambar ini adalah gambar tentang saya waktu memaparkan tentang budaya positif yang akan dilakukan dan ditindaklanjuti oleh komite dan Bapak Ibu guru serta warga sekolah. Gambar ini kita ambil rapat yang itu terjadi di sekolah, di kelas kami B3. Itu antara guru dan juga komite yang membahas tentang kebersihan lingkungan kelas dan akan mengaplikasikan pembuatan tempat sampah dari sampah. Nah, maksudnya kita membuat tempat sampah dari bahan plastik, yaitu le mineral, kemudian dicat, kemudian nanti akan diberikan stiker, dan akan kita jadikan edukasi sampah dan praktek langsung di sekolah menjadi tempat-tempat sampah dan menerapkan budaya bersih di sekolah. Ini gambar waktu rapat pertama. Kita lanjut. Ya. Nah, proses pembuatan dari rapat tadi tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu komite itu juga mengadakan rapat sendiri, kemudian praktek membuat tempat sampah. Yang tempat sampah itu kemudian sudah kita jadikan tempat-tempat sampah sekarang di depan. Bagaimana kerjasama guru dan juga komite terlihat di sini. Komite yang membuat, kemudian guru berinisiasi untuk membuatkan stiker, kemudian dipasang di sini. Terlihat kan dalam gambar Bapak Ibu seluruh wali sekolah? Itulah praktek budaya positif tentang edukasi sampah yang kami sampaikan. Terima kasih banyak kepada seluruh warga sekolah, termasuk juga wali-wali siswa pada kesempatan ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman.